saya akan menyampaikan peran dan wewenang Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, mencegah pelanggaran hukum, bina masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan. Polri memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap tindakan pidana, termasuk penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan dan penahanan tersangka. Undang-undang yang mencakup kepolisian negara Republik Indonesia Polri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 8 Januari 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur berbagai hal terkini Polri, diantaranya sungguh dan kedudukan Polri, fungsi, tugas, dan wewenang Polri, peranaan Polri, keanggotaan Polri, pembinaan profesi Polri, lembaga kepemimpinan nasional, bentuk dan hubungan Polri dengan berbagai pihak. Baiklah, saya Alek akan menyampaikan peran dan wewenang kejaksaan. Peran kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum, bidang hukum kepada pemerintah dan dalam pemilu. Wewenang kejaksaan di Indonesia meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama pidana. Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, dan mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Yang kedua, perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat. Yang ketiga, ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan berwenang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang terakhir, pemulihan aset. Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, perampasan, dan pengambilan aset perolehan tindak pidana. Undang-undang yang mencakup kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Baiklah, saya Nailani akan menyampaikan peran dan wewenang hakim. Peran hakim adalah sistem peradilan adalah sebagai penegak hukum yang independen dan adil. Hakim memiliki tugas dan fungsi, di antaranya menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memperhatikan atas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim memiliki beberapa wewenang, di antaranya mengadili, memutuskan perkara, memimpin persidangan, membantu pencari keadilan. Undang-undang yang mencakup tentang hakim yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Pasal 5 ayat 1 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tentang kekuasaan hakim. Pasal 5 ayat 1 menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Baiklah, saya Deborah Helen akan menyampaikan peran advokat. Peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi 1. Pendamping klien. Advokat mendampingi klien dalam proses penyelesaian perkara, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan sidang pengadilan.
2. Memberikan informasi. Advokat memberikan informasi mengenai hak-hak klien dan proses peradilan. 3. Membela kepentingan klien. Advokat membela kepentingan klien dalam hal jasa hukum dan yang telah dijanjikan. 4. Membuat dokumen hukum. Advokat membuat dokumen hukum seperti surat kuasa, permohonan penangguhan, nota keberatan, pledoi, dan duplik. 5. Berkoordinasi dengan penegak hukum. Advokat berkoordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan baik. 6. Menjadi legal drafter. Advokat berperan sebagai legal drafter untuk dokumen hukum litigasi. Wewenang advokat meliputi memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, mewakili dan mendampingi klien dalam sidang pengadilan, menegakkan keadilan, membela harkat dan martabat manusia, memberikan informasi mengenai hak-hak klien, membimbing klien melalui proses restoratif, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Undang-undang yang mengatur advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait advokat seperti 1. Memberikan advokat sebagai pengertian advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum. 2. Kewenangan advokat untuk mengatur dirinya sendiri seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi pengawasan dan pendidikan. Kedudukan advokat seperti pengangkatan, sumpah, status, larangan, hak. Baiklah, saya akan menyampaikan peran KPK. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, peningkatan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi, penanganan kasus korupsi sesuai dengan dasar pidana korupsi, melakukan edukasi dan pencegahan tentang korupsi. Dan Alex akan menyampaikan wewenangnya. KPK memiliki beberapa kewenangan diantaranya mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi, melakukan pelaporan, serta informasi kegiatan pemberantasan Saya akan menyampaikan undang-undang yang mencakup Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas-tugas KPK diantaranya 1. Mencegah tindak pidana korupsi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Supervisi terhadap instansi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. 5. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sekian dari penjelasan tentang peran lembaga dan wewenang penegakan hukum dari kami. Terima kasih.